凝练了，虐了，宇宙后，纵使摆脱了六道那天地。开始吧。神魔齐聚，六道轮回。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movies. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan membahas Donghua yang baru saja rilis, yaitu Shenmue Tomb of Fallen God Part 1. Sinopsisnya tentang Donghua ini adalah sang dewa kuno tertidur selama 10.000 tahun dikarenakan masa lalu yang sangat kelam sehingga membuat dirinya terkubur dan bangun setelah 10.000 tahun ke depan. Apakah yang akan dilakukan dewa kuno selanjutnya? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan naga kecil yang dikejar oleh para pemburu saat menginjak ranting pohon. Tanpa sengaja ranting yang ia pijak patah lalu jatuh ke tanah. Saat naga kecil itu akan ditangkap, ia mengeluarkan jurus imutnya lalu melemparkan tanah ke mata si pemburu dan kabur. Sayang sekali di depan adalah jalan buntu. Naga kecil itu terbojok oleh para pemburu. Pada akhirnya ia jatuh dari tebing dan menabrak dinding formasi. Dua pemburu itu sangat kesal karena hewan langka yang mereka tangkap berhasil lolos. Saat mereka melihat ke langit, tanpa diduga suasana menjadi mencekam. Dinding formasi tiba-tiba menghilang bersamaan dengan gerhana matahari. Naga kecil itu terlihat ketakutan saat menyusuri jalan di tengah pemakaman. Tanpa dia sadari ada sesuatu yang bergetar di bawah tanah sampai dirinya terpental. Dan ternyata ada manusia yang muncul dari tanah. Dia bernama Chen Han. Saat dia terbangun, dirinya membayangkan masa lalu. Kemudian kepalanya terasa sakit dibarengi dengan gerhana matahari yang akan menghilang. Setelah kondisinya agak membaik, Chen Han bingung kenapa dia bisa di tempat ini padahal dirinya sudah mati. Ketika melihat batu nisan, Chen Han kaget batu itu adalah makam dewa perang timur. Perang tak terbatas 3 alam. Ternyata makam ini merupakan makam seorang praktisi dari timur yaitu Li Changfeng. Dan masih ada banyak makam termasuk makam iblis di benua Xianhuan timur serta benua Mohuan barat. Dirasa keadaan sudah aman, naga kecil itu mengendap-endap kabur dari tempat itu.
Tak disangka, ia ketahuan oleh Chen Han dan kemudian lari terbirit-birit. Saat berlari, ia menabrak batu nisan di hadapannya, lalu pasrah. Chen Han bingung kenapa dia terlihat begitu aneh sambil menyodorkan tangannya. Dengan jurus imutnya, naga kecil itu menyemburkan api di mukanya Chen Han, lalu lari lagi. Tanpa lama-lama, Chen Han mampu menangkap naga itu dan siap untuk dimasak. Saat naga kecilnya menangis, air mata naga itu tak sengaja tertelan oleh Chen Han dan bisa mengerti omongan naga itu yang meminta ampun padanya. Akhirnya Chen Han memaksa naga itu untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini dan arah jalan ke kota Huayang. Jika tidak mengatakannya, Chen Han akan memakan dirinya. Dengan terpaksa naga itu menceritakan semua kota Huayang yang sudah menghilang selama 10.000 tahun lalu. Chen Han terkejut dan membayangkan masa lalunya. Naga itu menjelaskan detailnya, benua timur dan barat bergabung, menimbulkan banyak masalah sehingga kota-kota kuno itu menghilang termasuk benua Huayang. Dan kini benua Huayang diganti nama menjadi Tianyuan. Si naga kecil itu bingung kenapa Chen Han sangat aneh. Kemudian kenangan masa lalu pun muncul lagi dan bertemu dengan sosok Yuxin.你竟使我摆脱了历史。10000年了，功力果然还是没有恢复。 Sudah 10.000 tahun, tangan Chen Han masih belum pulih. Dengan santainya, Chen Han membawa naga itu ke perapian lagi untuk dimasak. Saat naga itu merengek, ia bisa membantu Chen Han dan memperkenalkan pada dunia. Sekilas, naga itu tahu kalau Chen Han bukan orang biasa yang bisa keluar masuk di makam kuno. Chen Han sempat bertanya, kenapa makam dewa dan iblis dikubur bersamaan? Naga kecil itu menjawab bahwa makam dewa dan iblis merupakan reruntuhan kuno. Tak banyak orang yang tahu tentang hal itu, bahkan dirinya. Chen Han benar-benar dibuat bingung dengan ini dan harus segera dipecahkan. Saat Chen Han akan pergi, ia melihat naga yang begitu besar melewatinya. Ternyata naga besar itu berasal dari sukunya naga kecil. Tiba-tiba ada tangan besar yang menangkap naga besar itu. Dia adalah raksasa kuno legendaris. Akhirnya naga kecil itu berkenalan diri. Ia bernama Dong Dong. Mereka pun berkenalan satu sama lain dan siap bekerja sama. Pada akhirnya mereka mengembara bersama-sama menyusuri jalan tak bertujuan. Mereka berdua sampai di kaki gunung untuk mencari seseorang yang tahu tentang makam dewa dan iblis. Chen Han bertanya pada Dong Dong tentang tujuan hidupnya. Ia ingin memakan makanan di seluruh dunia. Dan Chen Han akan membawa Dong Dong untuk keliling dunia lalu makan sepuasnya. Dong Dong sangat senang apa yang Chen Han katakan sampai-sampai dirinya terpeleset dan jatuh bersama. Kejadian tak diduga pun muncul saat jatuh dari tebing. Setelah bangkit selama 10.000 tahun, Chen Han mengalami pengalaman yang begitu memalukan.
Dan kampretnya si Chen Han ini malah nyosor ke opainya. Hehehe. Ya jelas mampus lah kena gaplokannya si cewek itu. Ternyata cewek ini bernama Chuyu dan berteriak memanggil pengawalnya. Chen Han menyuruh Chuyu untuk diam. Tiba-tiba habis sudah hidupnya Chen Han kegrebek sama Hua Qian. Kemudian Chuyu menyuruh pengawalnya untuk menangkap Chen Han, si mesum ini. Gak taunya dia kena smackdown sama Hua Qian. Tak disangka si mesum itu masih bisa bertahan, ucap Chuyu. Lalu menyuruh Yuxia untuk menangkapnya. Di sini Chen Han kesulitan melawan prajurit dari timur Hua Qian. Chen Han berhasil lolos dari kejaran gelembung es dan kini Hua Qian melemparkan kayu ke arah Chen Han. Saat gelembung es itu mau mengenai Hua Qian, Yuxia menghentikan pergerakan gelembung itu. Tapi Chen Han dengan pintarnya dia melemparkan satu gelembung ke arah Hua Qian. Chuyu tak mengira kalau kemampuan si mesum itu sangat hebat. Lalu pelayan Yuxia menyuruh Chuyu untuk pergi duluan, tapi dirinya masih ingin bermain dengan Chen Han. Scene diawali dengan seseorang yang sedang menaiki kereta kuda. Dia bernama Renjian. Dalam perjalanan, bawahan Renjian sudah melacak keberadaannya Chuyu dan rombongannya. Gak tahu juga apa yang akan Renjian lakukan terhadap mereka. Layar berganti di ladang gandum. Dengan kondisi Chen Han terikat, kita akan diperlihatkan kejadian sebelumnya saat Chen Han melawan Chuyu. Dan berakhir seperti itu. Ternyata Chen Han kalah melawan Chuyu, seorang praktisi tingkat 2, lalu pingsan. Setelah sadar, Chen Han mencari cara agar lolos dari tempat ini. Pandangan Chen Han teralihkan oleh dua orang itu, Hua Qian dan Yuxia. Di sana Yuxia memberikan gandum rebus kepada Hua Qian sambil membahas keberadaan teratai peri api yang akan dijadikan obat untuk yang mulia, supaya permintaan dari putri Chuyu bisa dikabulkan oleh yang mulia. 我连咱们东楚的字儿都认不全。笨花钱，你倒是说话呀！不管了，哪怕满路荆棘。小公主是不是在哭？ Mereka berdua mengira kalau Tuan Putri sedang menangis. Gak taunya dia sedang tertawa karena tingkah lucunya Dongdong. Seketika itu Chen Han pura-pura pingsan di hadapannya. 关于地图的线索，我们……哎呀，饿死了！ Dongdong dengan sengaja bersendawa di depan Chen Han. Jelas membuat dirinya iri karena Dongdong sudah dikasih makan oleh Chuyu sambil tiduran di gendongannya, sedangkan dia terikat sepanjang waktu tanpa makan dan minum. 吵了本公主的清静。来人，属下在。行了，行了，行了，行了。
Saat Cuyu mengancam Chen Han dengan pisau, spontan membuat dirinya bangun. Chen Han menjelaskan kalau kejadian tadi tidak sengaja dan menyuruh Cuyu bersaksi kepada Dongdong. Sialnya Dongdong tidak menganggukkan atau mengiyakan. Tanpa merasa dosa, ia malah dengan santai tiduran. Jelas membuat Chen Han merasa kesal karena sudah dihianati oleh Dongdong. Saat itu Cuyu langsung memarahi Chen Han dan membela Dongdong. Kemudian Cuyu mempermainkan Chen Han sambil membawa pisaunya. 每天给你一刀，直到你精气全。身份还是这里呢？让一国公主做这种事，有失你的。有话好说。多玩一会儿吧。开始了。喂，别！不要遭受这番悲惨遭遇。 老天，你尤其是烈火仙莲，我能帮你找到烈火仙莲。 Dengan keadaan terancam, Chen Han dengan terpaksa akan membantu Cuyu mencari teratai peri api. Jelas membuat Cuyu heran kenapa dirinya bisa tahu. Chen Han beralasan bahwa gurunya itu petapa cendekiawan yang terobsesi pada sejarah kuno. Dan mengaku kalau Chen Han tahu semua tentang teratai peri api beserta peta kuno. Akhirnya Chen Han dilepaskan lalu menjadikan dirinya sebagai pemandu sekaligus budaknya. 是我的奴隶了。就是这儿。我就不奉陪你，咱们后会无期。 Setelah sampai di tempat gunung berapi, Chen Han ingin melarikan diri tapi gagal karena Cuyu sudah menjadikan Chen Han sebagai budaknya. Dengan terpaksa ia mengikuti perintahnya untuk jadi pemandu jalan. 越誓死追随玉公主，攀登使我殿后溜走，你们谁能护得上我？花钱，我来背。前路凶险，接着，你打头阵。心术正。 Scene berganti di kediaman Renjian. Dua boneka kayu itu memberitahu bahwa Cuyu dan rombongannya sudah menemukan tempatnya. Sebagai imbalan, dua boneka itu akan diperbaiki oleh Renjian dengan kayu termahal. Pengawal bawahan Renjian sudah siap melakukan penyergapan terhadap Cuyu saat menuruni bukit. Akhirnya mereka semua sudah masuk ke dalam gunung dan menyuruh mereka berpencar. Kecuali Chen Han yang akan mendampingi Cuyu mencari teratai peri api. Misi pencarian pun dimulai. Dongdong menemukan teratai peri api di bagian bawah tebing. Peta kuno yang dibaca Chen Han mengatakan kalau teratai peri api sudah berada di sana selama ribuan tahun. Tiba-tiba Chen Han merasa tidak beres dengan teratai itu yang begitu besar. Dengan sigap Chen Han turun lalu menemui Cuyu. 什么意思啊？自己看吧，这仙莲找你干什么啊？当然是救你的命了，搞不好守护灵兽就在此地。若是贸然 Saat Cuyu hendak mengambil bunga itu, Chen Han menghentikan tangannya dan menjelaskan sebab akibat jika mengambil bunga tersebut. Tanpa sengaja Chen Han memetik bunga itu, lalu 把它摘下，后果就是现在这样。 Ketika ular besar itu menyerang, mereka berdua langsung ditarik oleh Huajian. Tapi sayang, bunganya jatuh dan berhasil ditahan oleh Yuxia menggunakan pengait. Saat Cuyu hampir terkena serangan oleh ular tersebut, Huajian datang menyelamatkan Cuyu, disusul dengan Yuxia. Akhirnya mereka bertiga membagi tugas. Cuyu yang mengambil bunga, sisanya menahan dan mengalihkan ular besar itu. 想办法攻击他的眼睛，再挤下血液，咱们再一起想办法逃。 Yuxia pun terpental akibat serangan dari ular tersebut. Melihat rekannya terluka, Huajian marah lalu menyerang ular tersebut dengan teknik pukulannya. Saat mengawal bawahannya terdesak, Cuyu mengurungkan niatnya mengambil bunga tersebut dan membantu melawan ular itu.
Tapi sayang, Cuyu tak mampu menahan serangan ular itu, lalu terpental. Dongdong melihat hal itu bertanya kepada Chen Han yang tidak melakukan apa-apa. Chen Han beralasan kalau dirinya tak mampu melawan ular tersebut. Ya, menurutku Chen Han ingin membalas dendam atas perbuatan Cuyu di tempo hari. Saat Cuyu terlihat lelah, Hua Jian langsung mengerahkan amarah barbarnya dan langsung melawan ular itu. Dengan satu pukulannya, ular besar itu tumbang, dibarengi dengan Hua Jian yang terpental. Cuyu disuruh Hua Jian untuk mengambil bunga lalu pergi. Sayang sekali usaha Hua Jian gagal, ular tersebut masih bisa menyerang. Untungnya Yuxia datang menahan ular itu, menyuruh Cuyu untuk pergi dari tempat ini. Pada akhirnya Hua Jian tumbang mengorbankan dirinya demi Cuyu dan Yuxia. Melihat hal itu, Cuyu sangat marah lalu menghadapi ular tersebut sendirian dan menggunakan senjata surgawi. Ternyata busur itu bernama Hou Yi, senjata surgawi 10.000 tahun. Tak disangka Chen Han bisa melihatnya lagi. Dengan sekuat tenaga, Cuyu mengerahkan semuanya dan bersiap melepaskan anak panah ke arah ular tersebut.让剑飞一会儿。哎呀，没打住！这种不然使用神兵，必然遭死。 Pada akhirnya ular itu tumbang kedua kalinya. Cuyu menyuruh Yuxia memeriksa kondisi Hua Jian yang terbujur lemah, lalu membekukan tubuh Hua Jian untuk menghentikan pendarahan. Tiba-tiba ular besar itu bangkit lagi dengan wujud transformasi lain. Cuyu yang tak ingin menyerah langsung menghadapi ular itu sendirian menggunakan busur surgawi. Tiba-tiba Chen Han pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Dan ternyata Chen Han tidak kabur melainkan pergi menyelamatkan Cuyu, lalu terbang ke udara sambil membantu Cuyu menarik busur ke arah ular tersebut. Dengan energi spiritual milik Chen Han, busur surgawi itu berinsonasi dan scene diawali dengan cerita masa lalu Chen Han saat masih berjaya. Dulunya ia adalah seorang murid jenius di kalangan para murid. Sampai-sampai dirinya menerima banyak pujian oleh murid lain. Dan saat itulah kita diperlihatkan pertarungan Chen Han melawan seseorang satu perguruan. Duel pun dimenangkan oleh Chen Han dengan beberapa gerakan saja. Orang tersebut tidak berdaya melawan Chen Han. Kemudian Chen Han dipanggil oleh ayahnya untuk mewarisi senjata busur surgawi kepada Chen Han. Ayahnya juga menceritakan asal-usul dari busur surgawi yang ditempa oleh akar pohon spiritual. Tak lupa ayahnya berpesan dalam perjalanan kultivasi Chen Han harus siap menghadapi bahaya sekaligus bertahan menggunakan busur surgawi. Seketika ular tersebut musnah terkena panah milik spiritual Chen Han. Jelas melihat hal itu mereka semua terkejut bahwa Chen Han dengan mudah menguasai busur surgawi. Tanpa mereka sadari Chen Han membawa busur itu pergi bersamanya. Ni还认得我？他认得你？啊！我信你个鬼！
从俺第一眼见到你，享受你的吃喝富贵去了。龙生在手，我就知道你绝非凡。我小龙东东跟定你了。哼，还会吃你这套吗？我不管了。Wow! Saat di perjalanan, Chen Han dan Dong Dong terkena jebakan dari seseorang. Ternyata jebakan tersebut dibuat oleh Renjian untuk menangkap Chen Han, sekaligus mengambil busur surgawi milik Chen Han. 你是谁？楚玉现在。 Scene berganti di kediaman Renjian dan menginterogasi Chen Han tentang siapa dirinya serta di mana Cuyu berada. Jelas membuat Chen Han bingung kenapa dia menangkap dirinya, padahal Chen Han tidak mengenal dia. Dengan tegas, pengawal Renjian memperkenalkan identitas dan statusnya Renjian sebagai pangeran ketiga dari negara Baiyu. Bukannya takut, Chen Han malah tertawa, sebab 10.000 tahun lalu tidak ada tempat bernama Baiyu. Lalu siapa itu Renjian? Membuat pengawal itu marah sambil mengeluarkan pedangnya. Renjian langsung menghentikan pengawalnya, lalu memerintahkan untuk melepaskan ikatannya. Di sini Renjian meminta Chen Han untuk bekerja sama karena busur surgawi merupakan harta milik negara Dongchu. Bahkan Cuyu tidak punya niat memberikan busur itu ke orang asing. Saat Renjian mengatakan kalau Chen Han mencurinya, seketika dirinya protes. Kenapa hidupnya selalu seperti ini? Lalu memperkenalkan diri serta menjelaskan semua kejadian yang telah ia alami selama hidup di hutan dan bertarung melawan ular tersebut bersama dua bawahannya Cuyu. 楚玉看上你。 刚才天边那道金光，就是用这把弓将其射死的。陛下， Pengawal itu menyuruh Renjian untuk pergi dari kota Dongchu karena sudah mendapatkan busur surgawi. Selagi Cuyu masih belum kesini, dengan pedenya Renjian menyuruh pengawalnya untuk tidak terburu-buru. Sebab Cuyu dan pengawalnya pasti sudah kehilangan banyak spiritual dan berniat menjadikan Cuyu sebagai sandera, alat tukar-menukar. Chen Han merasa semua yang ia jelaskan sudah cukup dan ingin dirinya segera dilepaskan. 等本公主抓到那个奴隶，一定将他变成公公。 Kita diperlihatkan Cuyu yang sedang kesal terhadap Chen Han karena sudah menipunya. Tanpa sengaja mereka berdua melihat Chen Han yang sedang duduk di luar. Lalu Cuyu menghampiri Chen Han sambil memarahi dirinya. Renjian pun menyapa Cuyu bahwa mereka bisa kebetulan bertemu. Di sini Cuyu ingin tahu apa tujuan Renjian datang ke perbatasan Dongchu. Renjian beralasan kalau dirinya hanya sekedar jalan-jalan saja dan menjelaskan kalau dia habis berpapasan dengan Chen Han di jalan serta bertingkah aneh. Oleh karena itu, Renjian menangkap Chen Han untuk diinterogasi. Renjian menyuruh Cuyu agar mengakui jika Chen Han adalah rombongannya Cuyu. Dengan nada mengancam, akhirnya Cuyu mengakui kalau Chen Han merupakan budaknya yang sudah membelot, lalu menyuruhnya untuk melepaskan Chen Han. Saat itu Cuyu bertanya tentang sebuah barang yang dibawa oleh Chen Han sekaligus memintanya. Jelas Renjian tidak mengakui kalau dia mengambilnya. Cuyu pun sempat bercekcok dengan Renjian dan bersikeras ingin memeriksa kain tersebut. Kemudian mereka berdua bertaruh demi membuktikan siapa yang benar. Saat dibuka, isinya hanyalah pedang. Sontak membuat mereka bingung termasuk Chen Han. Sudah jelas tadi Chen Han melihat busur tersebut di dalam kain. Dengan wajah yang kesal, Cuyu pergi meninggalkan tempat itu. Saat berjalan, mereka bertiga tetap waspada terhadap Renjian dan tiba-tiba 保密要紧，回头再想办法。上，动手！ 有点。 Chen Han sadar kalau Renjian seorang kultivator pedang. Selain itu, Renjian berada di ranah tingkat 3, kemudian menyerang Cuyu menggunakan pedang tersebut. Saat Cuyu terpojok, ia mengancam Renjian untuk tidak membunuhnya. Jelas membuat Renjian tertawa mendengar hal tersebut. Karena di alam liar ini mereka tidak akan tahu jika Cuyu mati terbunuh oleh hewan buas, bukan di tangannya Renjian. Chen Han menyadari ada kesenjangan kekuatan di antara mereka. Tak sengaja Chen Han melihat Dong Dong membawa busur tersebut, lalu diletakkan di atas meja. Cuyu mengalihkan pandangan Renjian dengan obrolan tidak jelas.
Tiba-tiba Chen Han sudah duduk di bangku dan menyuruh pengawal Renjian untuk menghajarnya. 后羿公，竟然是你！剑，咱俩算算账吧。让你爽，让你夜王算算剑，真是个贱人。 金剑不见血光，是不会停手。殿下，我来帮你。 Konyolnya bukannya bantuin, pengawal tersebut malah tak sengaja mengarahkan pantat Renjian ke arah panah itu dan kabur begitu saja. Melihat hal itu, Cuyo cukup puas apa yang menimpa Renjian lalu memberikan apresiasi terhadap Chen Han. Tiba-tiba Chen Han mengarahkan busur tersebut ke arah Cuyo. Scene berganti di goa serta hujan deras yang mengguyuri tempat itu. Di sana Chen Han mengikat Cuyo sambil membawa pisau dan mempermainkannya. Betapa puasnya Chen Han bisa balas dendam terhadap Cuyo yang pernah ia lakukan di tempo kemarin. 这儿，还是这儿，还是这里呢？臭奴隶，你今天要是敢……臭奴隶，你给我走我腿上！ Jelas membuat Cuyo merasa kesal sambil memaki-maki dirinya. Disitulah Chen Han menggoda Cuyo akan situasi saat ini. Dengan santai Chen Han tidur lagi di pangkuannya Cuyo. Hal memalukan pun terjadi. 陈公子，请你起来。主人，请你起来。我终于找着点复活的乐趣了。复活？ Saat itulah Cuyo mengalihkan topik dengan menanyakan kondisi dua rekannya Hua Jian dan Yuxia, serta mengapa Chen Han bisa menggunakan busur tersebut sambil berusaha melepaskan ikatannya menggunakan batu tajam. Kemudian ikatannya pun lepas dan langsung lari ke arah Chen Han untuk menyerang balik lalu merebut busur tersebut. Sayangnya kekuatan Cuyo masih belum pulih sepenuhnya dan pingsan, membuat Chen Han khawatir. Kita diperlihatkan Yuxia terbaring lemas di tengah hutan serta hujan yang cukup deras. Tak disangka ada seseorang di hadapan Yuxia. Ternyata dia adalah ibunya Cuyo bernama Chu Xiang. Ia datang untuk mencari Cuyo. Di sisi lain, Chen Han bersama Cuyo sudah sampai di sebuah penginapan, lalu pergi untuk beristirahat sambil membopong Cuyo. 没想到却多了个累赘。Scene diawali dengan Chen Han yang sudah sampai ke penginapan sambil membopong Cuyo. Di sana Chen Han merasa ada aura pembunuh di sekitarnya serta suasana tiba-tiba sunyi. Saat penari itu mengedipkan mata ke Chen Han, seketika suasana ramai kembali. Karena Chen Han merasa ada yang aneh dengan penginapannya, ia ingin pergi dari sana. Tiba-tiba pemilik penginapan muncul dan mencegah Chen Han untuk pergi, lalu menawarkan berbagai fasilitas kenyamanan di penginapan ini. Saat itu Chen Han sempat menolak, tapi karena melihat kondisi Cuyo sedang sakit disertai hujan deras, mau gak mau Chen Han menerima tawaran pemilik penginapan tersebut, lalu menyuruh mereka berdua naik ke lantai 2 dan bersedia membantu Chen Han mencarikan tabib untuk Cuyo. 二位客官，楼上请。Dugaan Chen Han benar bahwa penginapan ini sangat aneh. Lalu kita diperlihatkan orang-orang yang berkumpul di bawah sedang membahas putri dari Dongchu, yaitu Cuyo. Ternyata nama pemilik penginapan itu bernama Jia. Saat mereka semua tahu kalau gadis yang bernama Chen Han adalah Cuyo,
bawahannya jadi semangat karena busur surgawi sudah ada di depan mata, lalu pergi mengambil busurnya. Tapi Jia menghentikan bawahannya itu, menyuruh mereka semua tetap waspada karena busur surgawi berada di tangannya mereka. Tiba-tiba ada seorang penari, panggil saja Mei. Nah, si Mei ini mengajukan diri untuk mengatasi dua orang itu, Chen Han dan Chuyu, sambil meracuni anggur tersebut. Mendengar hal itu, semua orang mempercayakan tugasnya kepada Mei. Tanpa mereka sadari, Dongdong sengaja menguping pembicaraan mereka. 是他身上还有什么伤口没有处理，那么久还不醒，他到底是怎么了？这是在哪？ Di sini kita tahu kalau Chuyu sudah sadar dan berpura-pura pingsan saat Chen Han mendekatinya. Kemudian Chen Han ingin meraba tubuhnya Chuyu, seketika dia kilaf lalu mengurungkan niatnya. Tapi Chen Han masih kepikiran tentang kondisi Chuyu yang sedang kedinginan akibat hujan tadi. Mau gak mau Chen Han harus mengganti pakaiannya Chuyu. Tiba-tiba Dongdong masuk dan salah paham terhadap Chen Han. Di sini Chen Han bertanya kepada Dongdong habis dari mana dirinya pergi. Tentu Dongdong menceritakan apa yang terjadi di bawah sana. Ternyata orang-orang penginapan ini adalah prajurit untuk menangkap mereka bertiga. Lalu menyuruh Chen Han untuk pergi dari tempat ini. Jelas Chen Han menolaknya, di luar sana ada yang mengawasi dirinya. Jika mereka kabur akan jadi masalah, kecuali kabur meninggalkan Chuyu. Walaupun Chen Han keras kepala, tapi dia masih punya hati nurani untuk menjaga Chuyu. Tanpa Chen Han sadari, Chuyu mendengarkan semua percakapannya. 这怎么办呀？时间紧迫，等会儿就走不了了。这些人应该不会为难他， 你快想想办法呀！ 他会为东楚公主。 你看他如此虚弱，怕是撑不过金，不会是想丢下他自己走吧？ 我真是自找麻烦。 Saat Chen Han ingin kabur sendirian, Dongdong mencegahnya untuk tetap menjaga Chuyu. Jelas hatinya tak tega meninggalkan Chuyu sendirian. Tiba-tiba Chuyu terbangun lalu bertanya kenapa ia tidak meninggalkannya. Dengan senang hati, Chen Han akan menjaga Chuyu layaknya seorang pemimpin. 多想啊！既然是我把你带进这家黑店， Lagian ia juga yang menyeret Chuyu ke penginapan aneh, lalu bersiap mengantarkan Chuyu pulang. Tapi Chuyu merasa kalau orang-orang itu hanya menargetkan dirinya juga busur surgawi. Kemudian meminta tolong kepada Chen Han untuk mengantarkan busur surgawi ke kerajaan Dongchu. Selagi Chuyu mengalihkan para bandit itu, Chen Han punya peluang untuk kabur. Percuma saja, dirinya sudah terluka terkena busur surgawi dan sebentar lagi ia tak terselamatkan. Mendengar hal itu, Chen Han bingung lalu mengira busur surgawi sudah dikutuk oleh seseorang. Tentu saja membuat Chuyu penasaran kenapa Chen Han sangat mengenali busur Houyi. Chen Han pun bertanya balik, kok bisa busur surgawi berada di kerajaan Dongchu? Sebelum menjawabnya, tiba-tiba Chuyu pingsan membuat Chen Han panik. Tapi Dongdong menyuruh Chen Han memakai penawar teratai peri api demi menyelamatkan Chuyu. 好像有用哎！好热，你给我穿什么？香菱，怎么了？ Seketika itu Chuyu terlihat kepanasan gara-gara teratai peri api yang diberikan oleh Chen Han. Jelas Chuyu panik karena teratai peri api adalah obat yang sulit untuk diserap. Setelah itu Chuyu berusaha memurnikan teratai peri api di dalam tubuhnya. Usahanya pun gagal karena Chuyu kehabisan kekuatan internal sehingga tak bisa menggunakan teknik peleburan langit dan bumi. Teknik tersebut dapat mencerna makanan dengan cepat serta menyerap kekuatan internal orang lain. Bisa dibilang teknik peleburan ini dapat mencuri energi spiritual kultivator lain. Jelas mendengar hal tersebut Chen Han kaget, teknik yang Chuyu miliki cukup bahaya. Tanpa diduga tatapan Chuyu berubah seperti meminta sesuatu kepada Chen Han. Ternyata Chuyu meminta kekuatan internal kepada Chen Han. Tentu saja ia tak mau, lagian dirinya masih praktisi tingkat 1. Chuyu yang sedari kepanasan mencoba membujuk Chen Han untuk membantunya. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. 公子，你做什么？嘘，公子，你是装饰入骨。
Ternyata itu Mei yang sedang menggoda Chen Han sambil menawarkan anggur beracun miliknya. Jelas Chen Han sudah tahu apa yang Mei rencanakan padanya. Dengan pintar Chen Han mempermainkan Mei dengan caranya sendiri. 天若惊鸿，宛若游龙。姑娘，好舞姿啊！如此良辰美景，你我共舞。奴家自是愿意。好浓的桂花香。你得自罚3遍。哎，酒不醉人人。哎呀，稍后奴家再去取一壶回来。既然明着打不过。 Akhirnya Chen Han berhasil menggagalkan aksi Mei tadi, membuat dirinya pergi untuk mengambil botol lagi. Saat menuruni tangga, Mei ditertawakan oleh orang-orang di sana dan ingin membantu Mei. Tapi ia tak ingin dibantu karena Chen Han adalah mangsanya. 确定不用帮忙啊？还不理人呢，你看。姑娘迟迟不归，让我等到。Saat Mei mau mendekati persembunyiannya Chuyu, ia dihadang oleh Chen Han. Di sini Chen Han merasa aneh karena Mei tak membawa anggur beracun melainkan jarum akupuntur dan terjadilah baku hantam. 而是去熏了熏香。找死！ Sedikit informasi ya teman-teman, kemarin saya sempat bilang kalau Chu Xiang adalah ibunya Chuyu. Setelah saya melihat dialognya ternyata Chu Xiang adalah kakaknya. Ya maklum saja saya kira Chu Xiang ibunya Chuyu. Hehehehe. 转过去，把眼睛闭上，不许偷看。哼，你打我干什么？我没回头。 Di sini Chen Han dimarahi oleh Chuyu gara-gara melakukan hal memalukan kepada kakaknya. Jelas membuat Chen Han merasa kesal dan menjelaskan apa yang ia alami. Chu Xiang menyuruh Chuyu menggunakan teknik peleburan. Namun sayang dirinya kehabisan kekuatan spiritual. Berhubung Chu Xiang ada di sini, Chen Han meminta dia membantu Chuyu. Tapi dia menolaknya karena Chu Xiang seorang Taois yang tidak memiliki kekuatan internal melainkan energi sejati. Tentu tidak bisa membantu adiknya, hanya Chen Han lah yang bisa menolong adiknya. Dengan terpaksa Chen Han melakukannya, namun dengan satu syarat, Chuyu hanya bisa menyerapnya 5% saja. Saat itulah teknik peleburan dimulai serta Chu Xiang menjaga mereka. 小母女，息口你就赶紧停手。知道。好大的动静！看来媚娘楚玉，快停下！我停不下来。啊！那刚刚上去的是不好。Chu Xiang menyuruh Chuyu untuk berhenti, tapi sayang Chuyu tak bisa menghentikannya. Tiba-tiba masalah baru pun terjadi. Saat Chu Xiang disibukkan oleh para prajurit, Jia dengan mudah mengambil busur surgawi. Dong Dong melihat hal itu langsung merebut balik. Dan tiba-tiba Chen Han...层手怎么使不出来了？
Scene diawali dengan masa lalu Chen Han yang sedang diajar oleh seseorang. Ia juga sempat direndahkan oleh orang tersebut. Jika kalian tahu, orang yang sedang mengajar Chen Han adalah orang yang pernah kalah saat duel kemarin. Hingga dirinya teringat dengan wanita bernama Tantai Xuan saat pertama kali bertemu. Bahkan rumornya bakat yang dimiliki Tantai lebih hebat dari Chen Han. Oleh sebab itu, mereka berdua duel untuk menunjukkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Sebelum berduel, Tantai membuang pedangnya untuk menunjukkan rasa hormat dan adil kepada Chen Han yang tidak membawa senjata. Kemudian duel pun dimulai. Tak disangka hasil duel berakhir seri. Chen Han mengakui kemampuannya Tantai sebab ia salah satu kultivator yang dapat mengimbangi kekuatannya Chen Han. Membuat Chen Han lebih semangat untuk berlatih lagi dan berharap dirinya bisa melawan Tantai di kemudian hari. Sebelum berpisah, mereka berdua memberikan tos sebagai rasa hormat. Saat melakukan tos, telapak tangan Chen Han terasa seperti kesemutan. Lalu kita kembali ke scene awal tadi, di mana Chen Han yang sedang direndahkan oleh prajurit tersebut. Gara-gara Chen Han terlalu ambisi ingin melawan Tantai lagi. Ia tak sengaja kehilangan kekuatan internalnya karena efek dari latihan yang ia jalani. 命里在消退，怎么会？ Scene berpindah ke masa kini. Chen Han sempat teringat lagi kenangan masa lalu bersama Tantai. Tiba-tiba ada sesuatu yang merasuki tubuh Chen Han saat melakukan tos kepada Tantai. Tak lain dan tak bukan kekuatan sejati. Setelah itu dirinya pingsan akibat kehabisan kekuatan internal. Serta Chia, si pemilik penginapan itu, disibukkan oleh Dong Dong yang mengambil busur Hao Yi. Alhasil Chia berhasil kabur terbang menggunakan naga besar. Di sisi lain, Chu Xiang dan Chu Yu sempat bingung dengan kondisi Chen Han terbujur pingsan. Scene berganti lagi. Di sana Chen Han sedang dibawa pergi oleh Chu Yu ke istana Dongchu. Lalu Chen Han merasakan kekuatan internalnya kembali saat melihat pergerakan di sekitar menjadi slow motion. Maka dari itu Chen Han mengecek kekuatan internal dan yang terjadi adalah 我的灵石回来了。 Tiba-tiba ada sebuah ledakan di sekitar kuda mereka membuat semua orang panik. Jelas Chu Yu langsung pergi mengecek kondisi Chen Han. Tak diduga Chen Han langsung memeluk Chu Yu di hadapan Chu Xiang sambil dirinya tertawa. Melihat hal itu, Chu Yu refleks lalu menampar Chen Han. Chu Yu berpikir kalau ia sedang sedih membuat Chu Yu merasa bersalah karena tidak bisa mengendalikan teknik peleburan langit bumi. Kemudian meminta Chen Han memaafkannya. Mendengar hal itu, Chen Han tidak marah melainkan gembira. Di sini Chu Yu memaklumi Chen Han atas kejadian yang menimpa padanya. Sebagai rasa bersalahnya, Chu Yu bersedia merawat Chen Han di istana Dongchu. Tanpa berpikir panjang, Chen Han menolaknya dan mau berpisah karena masalahnya sudah selesai. 啊，拜拜。 你去哪？ Ketika ingin pergi, Chen Han ditahan oleh Chu Yu supaya dirinya bisa menembus kesalahan yang ia perbuat kemarin, serta berjanji pada dirinya untuk menyembuhkan Chen Han. Mendengar hal itu, Chen Han berpikir kalau Chu Yu masih menganggap dirinya kehilangan spiritualnya. Tiba-tiba Chu Xiang mendekati mereka berdua, lalu memarahi Chu Yu yang sudah membuat kekacauan di perpustakaan dan mencuri peta kuno. Mengetahui hal itu, Chen Han bertanya tentang perpustakaan di kerajaan Dongchu yang menyimpan banyak buku kuno, serta mengajak Chen Han untuk
untuk membaca buku tersebut. Setelah berpikir 2 kali, Chen Han menerima tawarannya Chuyu. Siapa tahu dirinya menemukan catatan tentang makam dewa dan iblis di buku kuno. Apalagi Chu Xiang juga memaksa Chen Han agar ikut kembali ke istana. Jelas mendapatkan kesempatan tersebut, Chen Han tidak akan melewatkannya. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan. 皇姐，我把烈火仙莲献给父皇，让他们以为我没有恢复功力也好。讨他欢心，说他解除魂约了。讨厌那。接着睡觉。唉，本宫不知道睡，你都睡了3天3夜了。若，我感觉就是你，不是我。是不是你？是你。哎呀，真不是我。这就是万年后的城市吧？到了。 一口气把事情全部解决。分你一个。 Saat tiba di kota Dongzhou, Chuyu disambut oleh Yuxia dan Hua Jian. Ternyata Hua Jian masih hidup, tapi ia kehilangan tangan kanannya dan diganti dengan tangan mekanik, membuat Hua Jian menyesal tak bisa melindungi putri Chuyu. Dengan senang hati, Chuyu tidak mempermasalahkan hal itu. Tiba-tiba Chen Han ditahan oleh para prajurit istana, lalu membawanya untuk diinterogasi. Jelas Chuyu merasa bingung dan disuruh Chu Xiang melaporkan kepada ayah mereka. "陛下有令，2位公主暂勿入内。你可知这是何处？" Sesampainya di istana, Chen Han dihadapkan oleh sang raja agar dirinya dapat dihukum. Dengan tegas, Chen Han bertanya tentang kejahatan apa yang diperbuat kepada dirinya. Melihat hal itu, Hua Jian memberikan bukti bahwa Chen Han telah menyandra Chuyu. Walaupun begitu, Chen Han ingin meluruskan kejadian kemarin, tapi bawahannya Chuyu menganggap ia adalah penjahat yang mau mencuri busur Hou Yi. Tanpa pikir panjang, Chen Han menceritakan saat bertemu dengan Ren Jian dan menyelamatkan Chuyu dari bahaya tersebut. Chen Han memandang orang-orang di istana ini tidak punya hati nurani, sekaligus bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah. Sang raja tak mau tahu dengan hal itu. Namun sebagai bentuk sumpahnya, Chen Han dipersilahkan meninggalkan mayatnya. Bisa dibilang Chen Han dihukum mati. Tentu Chen Han tak mau tinggal diam, ia ingin mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba Chuyu masuk dan Chen Han tidak jadi menunjukkan kekuatannya, lalu menyuruh sang ayah untuk menghentikannya. Di sana Chu Xiang juga membela Chen Han karena ia sudah mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Chuyu dan berjasa mempertahankan busur Hou Yi dari orang lain, serta memiliki kekuatan untuk mengendalikan busur Hou Yi. Menurut Chu Xiang, Chen Han adalah orang jenius langka. Jika Chen Han mengabdi pada kerajaan, mungkin saja akan menguntungkan bagi kota Dongzhou. Dengan berat hati, sang ayah meminta Chen Han dan bersedia mengabdi untuk kerajaan Dongzhou. Akhirnya Chen Han bersedia, tapi sekarang dirinya tak memiliki kekuatan bertarung, dan sang raja menyuruh Chen Han pergi ke mansion pekerja. 父皇，骑士府，累了。那您先行休息，月儿告退。父皇，陈南，本公主亲自带你去骑士府。 刚才你我恩威并施，女儿自会让她心甘情愿为东楚效力。东楚国的未来都在你。啊，累死了。快哭！进去吧。怎么会？ Film pun bersambung. Dan ya segini saja untuk video hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.